Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di channel YouTube Teddy Rasya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel saya, channel Teddy Rasya. Di sini saya dapat dua ya, karena udah lama nggak bikin konten, nggak ada bahan. Di sini ada bahan dua ya, satu TV LED 22 in. Untuk tipenya ini ya, ini PLD 22. PLD 22D 9500 ya. Untuk kerusakannya seperti ini ya. Jadi ketika dicolokin, nah jadi seperti ini ya. Sebenarnya ini tuh bukan blank ya, tapi backlit, posisi belum start tapi udah on ya. Ini kalau kita pencet tombol on, ini bukan blank ya lur. Kalau dipencet posisi on muncul ya polytron, berarti itu menandakan kerusakan antara inverter, kalau enggak backlit ya positif. Jadi kemungkinannya dua itu ya. Jadi untuk tutorial perbaikannya antara backlit sama inverter ya. Jadi kita bisa buka dulu ya. Di sini juga masih segel. Kita buka dulu, kita cek apanya yang rusak, apakah inverternya atau backlightnya. Karena ada dua kemungkinan ya. Ini kalau rusak seperti ini, dari backlit juga, dari inverternya juga bisa. Jadi kita buka dulu. Oke, lanjut. Setelah dibuka seperti ini ya penampakan dalamnya. Ternyata ini menggunakan apa namanya, power supply-nya dua ya. Kirain yang satu. Di sini ternyata power supply menggunakan misah ya power supply-nya seperti ini. Jadi kita bisa cek dulu di daerah sininya ya. Oke, lanjut. Ini penampakannya ya setelah saya ukar-ukur di sini, ternyata rusak di IC inverter ininya ya. Jadi kita memutuskan pakai step up seperti ini. Nah ya, step up buat pengganti inverter yang udah rusak ya. Karena di sini rusak, ternyata bukan backlightnya tapi inverternya yang rusak. Jadi di sini saya menggunakan modul step up ya. Nah, untuk pemasangan sama ya. Untuk inputnya kita gunakan 12 volt ya dari PCC ini. Terus outputnya kita bisa atur tergantung yang dibutuhkan sama backlit ya. Karena backlit untuk tipe ini 6 kancing ya, 6 kancing 3 polan, berarti 18 volt. Satu lonjornya kali 2 ya. Jadi sekitar 36 volt ya. Jadi kita bisa set di sini di 36 volt, 35 lah, biar ada spare-nya, biar backlightnya awet. Terus tak lupa ini untuk pin enable-nya dipasang ya. Ini untuk menonaktifkan ya. Ketika menonaktifkan
apa namanya tuh, backlit ketika TV posisi standby seperti ini ya. Kini dipasang pin enable ya, kita enable, kita ngambil di sini ya, kita bisa dicek. Nah, pin enable kita bisa dilihat di sini. Nah, pin enable ada. Nah, B enable. Nah, iya itu bisa dilihat pin B enable itu kita putus di sini ya. Ini kita putus, jadi kabelnya yang ini yang dari power supply nggak kepake, jadi langsung diputus dan langsung ambil ke sini, langsung ke pin enable untuk step up-nya ya. Jadi untuk menonaktifkan, jadi posisi lampu standby backlit enggak ikut nyala ya, itu fungsinya pin enable ya. Oke. Jadi setelah kita coba on. Nah, on. Tuh, bisa diperhatikan, bisa dilihat. Nah, itu dia ya untuk gambarnya, sangat sempurna ya. Ini untuk pengganti ya, saya sering menggunakan step up, modul step up ini ya. Ini awet ya, karena saya sering menggunakan kalau di bermasalah di rusak di IC inverter ininya ya, karena saya nggak punya IC tersebut ya, jadi saya lebih milih menggunakan step up ini. Jadi saya nyetok buat spare kalau ada kerusakan di inverter, jadi menggunakan spare ya. Ini untuk di seri ya, ini di paralel ya, jadi ini plus minusnya nyambung ke sini, ini plus ini minnya ya. Jadi kita tinggal tempatkan serapih mungkin. Ntar di sini kita kasih double tip yang gabus ya. Oke. Mungkin itu aja ya tutorial singkat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk tadi udah saya coba pasang semua ininya ya, ternyata ada masalah baru lagi ya. Jadi si sensor remote nya tuh gak bisa on ya, tuh gak bisa kedetek, gak bisa on ya, istilahnya gak bisa di remote. Padahal posisi remote ini bagus ya, nyala tuh, bisa diperhatikan tuh. Kalau ngecek remote bagusnya bisa dilihat menggunakan kamera seperti ini ya, ngadepin jadi lampu IR ininya. Kalau nyala itu berarti remote normal tuh ya, nyala remote tandanya ini remote normal. Tapi kenapa nggak bisa on ya, tuh nggak bisa on, tapi padahal posisi remote bagus tuh ya, biar nyala. Jadi untuk posisi seperti ini, jadi kita cek dulu bagian ininya ya lur, di bagian sebelah sini. Untuk bagian IR, jadi kita coba cek di ini ya lur, kapasitornya. Biasa kalau Polytron itu kerusakannya sama ya, terutama di bagian kapasitornya ya. Kalau Polytron bisa dilihat, ntar saya zoom. Kalau Polytron biasanya kalau nggak bisa di remote, jadi kita tinggal cek bagian kapasitornya ya. Jadi ini buzzer ya untuk mengecek ya, karena saya sering jumpai ya kerusakan seperti ini dikarenakan shortnya si kapasitor kecil ini ya. Pokoknya jalur yang menuju IR ini ya. Nah, kapasitor kecil ini kita cek satu-satu. Nah, ketahuan ini ya kapasitor yang konslet yang membuat si remote nggak bisa connect ya, remote nggak bisa connect tuh. Bisa diperhatikan buzzer bunyi walaupun dibolak-balik, itu tandanya kapasitor bagian ini konslet ya. Jadi caranya cukup gampang ya, kita tinggal cutik aja atau kita buang ya kapasitornya. Mau diganti juga nggak apa-apa, lebih bagus.
bentar dulu. Jadi kita tinggal buang aja. Polytron sering ya rusak seperti ini ya, nggak bisa di remote. Taunya si kapasitor kutunya ya, yang kapasitor kutu biangnya ya, biang keladinya. Jadi kita tinggal copot aja. Kita coba cek lagi di sini. Nah, ya betul ya, benar sekali kapasitornya konslet. Ini udah saya ambil. Jadi kalau bisa di remote, ini masalah bukan lasing ya bagi LED Polytron. Seringnya di kapasitor kutu ini ya, bisa diperhatikan kapasitor kutu kecil yang membuat short ya. Jadi kita buang aja. Kalau sekarang tuh udah nggak short lagi, jadi kita buang aja kapasitornya, kita lepas ya. Jadi kita coba hidupkan ya, kita hidupkan TV-nya. Kita coba kita hidupkan TV-nya ya, apakah bisa berhasil. Karena nah ya udah mulai kedip, itu berarti tandanya udah bisa ke remote ya. Jadi tadi saya kurang ini ya, kurang teliti juga ya. Pas setelah dibungkus, taunya setelah dipasang kopernya ternyata nggak bisa di remote. Sekarang udah bisa di remote, nggak kayak seperti tadi ya, nggak bisa di remote sama sekali. Sekarang udah bisa tuh, bisa dipastikan ini oke ya tuh, bisa dipastikan nggak bisa di remote. Oke, mungkin itu aja ya. Jadi ini penyakitnya dua ya, dua penyakit. Pertama, gambarnya seperti di video dari awal, saya ganti ke step up. Terus yang kedua, setelah jadi ternyata nggak bisa di remote ya. Ternyata kerusakan cuma sepele di kapasitor kutu di bagian ini ya, bagian IR. Nah, setelah saya coba lepas kapasitor ini nih ya, pokoknya yang menuju ke IR. Nah, setelah saya lepas bentar, nah ini ya kapasitor ini menuju ke kaki IR ya, ini konslet. Setelah di ini gambar bagus ya. Oke, mungkin itu aja ya kelanjutannya yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.